kece. Mau balik arah fotografer atau cukup? Cukup ya. Mau balik arah ya. Oke. Tapi kita di sini untuk bantu menyuarakan sebisa mungkin dengan cara kita, yaitu di bidang kreatif. Dan salah satunya lagu Sayu ini sebenarnya adalah lagu dari film musikal Petualangan Sherina 2. Yes. Yang kebetulan, terima kasih. Petualangan Sherina 2. Di sini kayaknya pada ya. Iya, Petualangan Sherina 2 yang mungkin teman-teman juga udah pada nonton di sini itu kan mengenai persahabatan, tapi tidak luput dari isu-isu sosial juga yang sebenarnya memang harus lekat dengan karakter Sherina yang selalu ingin membela kebenaran. Ya. Dan akhirnya ya udah kita jadikan dia jurnalis yang pada akhirnya meliput soal pelepas liaran di orang hutan, dan di situ ketemu lagi sama Sadam namanya. Dan lagu Sayu ini adalah lagu yang ditujukan untuk salah satu orang hutan, bayi orang hutan yang akan dilepas liarkan. Dan di situ Sherina karakternya sangat terenyuh melihat keindahan alam Kalimantan dan juga melihat orang hutan, dan diajari oleh Sadam mengenai pentingnya orang hutan di ekosistem kita. Dan akhirnya terjadi lagu Sayu itu. Tapi behind the scene-nya aku sangat merasa beruntung karena sudah beberapa kali diajak oleh Borneo Orang Survival Foundation yang juga bareng-bareng sama Mas Jay di sini untuk ikut lepas liar dan raise awareness mengenai betapa pentingnya peran orang hutan di ekosistem kita. Dan karena sudah beberapa kali bolak-balik, kemudian kita akhirnya memilih gitu ya untuk menjadikan orang hutan ini salah satu tema yang besar di film Petualangan Sherina. Maka lagu itu adalah salah satu lagu yang pertama tercipta di antara lagu-lagu lain, kayak udah melekat gitu karena udah berapa kali bolak-balik Kalimantan, terus ngeliat orang hutan juga so lucky untuk melihat mereka kembali ke habitatnya lagi, di mana mereka seharusnya berada. Itu adalah apa ya, sesuatu yang sangat menakjubkan. Dan unfortunately saya itu kerjanya musisi, jadi inspirasinya jadi lagu gitu. Gitu sih, dan akhirnya tercipta lagu Sayu ini. Dan lagu Sayu adalah lagu yang ingin sekali aku tulis dengan nada yang simple supaya bisa mencerminkan apa ya, bukan simple ya, how straightforward everything is gitu mengenai alam, dan supaya bisa diikuti juga oleh anak-anak dan keluarga gitu, tanpa terlalu membuat itu complicated. Sure. Karena itu bisa dinikmati yang banyak banget orang, dan lagunya cukup terus ya, ada di sekali dengerin langsung kayak dia mengulang, dan harapannya itu nanti bisa masuk ke alam bawah sadar orang dan akhirnya ikut cinta. Pertama satwa liarnya mungkin orang hutan dulu ya, kemudian ke satwa-satwa yang lain. Wow, bikin lagu yang lain ya buat satwa-satwa. Boleh dong, kita kasih tepuk tangan. Itu dia untuk belakang dari lagu Sayu. Aku nggak bisa sih kalau denger lagu itu udah pasti langsung meneteskan air mata gitu ya, ingat dengan satwa-satwa kita yang semakin banyak di ujung kepunahan ya teman-teman. Aku ulangin lagi, kalau misalnya satwa kita tuh 70% udah hilang dari muka bumi ini, so kita nggak mau ya 30% lagi sampai go, nanti inspirasi kita semua dari mana toh ya. Nah, karena Yura juga sebagai musisi juga mencari inspirasi tuh dari alam, betul nggak sih? Iya. Bukan menyanyi. Gak bisa ini ya, kalau pegang mic tuh harus langsung gitu ya. Betul atau tidak? Iya, betul sekali. Betul sekali gitu dong. Takut jadi tapi kan enggak. Nah, Kak Yura emang suka main kemana aja, dan what's the other part of the nature that inspire you the most? Paling banyak ya nature, kayak mungkin teman-teman atau yang udah ngikutin aku dari awal banget, dari album pertama sampai akhirnya aku ada album ketiga, banyak mungkin teman-temannya udah tahu kalau misalnya aku membuat karya itu pasti aku kembali ke alam. Hijau adalah tempat yang emang aku cari gitu, kayak aku tuh memang butuh gitu. Aku tuh sangat butuh kehijauan untuk aku bisa mendapatkan inspirasi, dan aku senang banget menyepi di kehijauan gitu. Jadi rasanya entah kenapa kalau di kehijauan tuh rasanya inspirasi kayak langsung banyak, banjir inspirasi gitu aku rasanya. Dan rasanya kalau misalnya udah bicara tentang alam, rasanya aku tuh mendapatkan ketenangan gitu. Makanya aku juga banyak
mendapatkan sekarang menjadi Yura yang sekarang ini adalah dari alam, dari akar budayaku, karena aku lahir dari Bandung. Jadi aku juga menciptakan lagu berjudul Bandung yang aku terinspirasi dari alamnya yang indah, hijaunya Bandung. Dari aku kecil tuh aku suka di tempat-tempat yang dingin gitu kan. Kalau dulu kan Bandung masih dingin, makanya ada liriknya. Kira-kira kamu kan udah jadi aktris yang sukses, Chelsea. I knew Chelsea since we were teenager gitu, udah cukup sukses, cantik gitu. Apa yang mendorong kamu masih melakukan lebih lagi, terutama untuk lingkungan hidup sih? Selamat sore semuanya. Sore. Apa kabar? Baik dong. Senang banget hari ini bisa berbicara di platform WWF juga, dan senang banget banyak banget generasi muda yang hadir di sini. Pastinya untuk platform sendiri, kenapa aku tertarik untuk bikin platform media gitu ya? Karena menurut aku kita butuh ada banyak sekali kayak yang menyuarakan gitu, karena sekarang masih banyak sekali yang minim untuk misalnya bagaimana sih caranya kita bisa hidup ramah lingkungan, bagaimana kita bisa contribute untuk mengurangi plastic waste, digital waste, food waste, bahkan fashion waste gitu. Jadi sebenarnya kan banyak sekali nih, it's a very big problem gitu. Tetapi sekarang aku melihat bahwa banyak banget, udah banyak sekali inovasi-inovasi dari teman-teman yang membuat misalnya platform, komunitas, organisasi, bahkan barang lokal banyak sekali yang sudah ramah lingkungan sekarang. Di depan juga banyak sekali ada local products yang mereka reuse gitu, reuse, recycle. Itu yang patut kita banggakan juga gitu, karya anak bangsa itu. Dari SDGs Mover juga dari tahun 2016 itu aku belajar gitu dengan WWF juga dan dengan UNDP bahwa memang advokasi itu sangat penting gitu. Jadi bagaimana platform public figure, penyanyi, actress atau banyak sekali teman-teman yang mungkin konten kreator yang hadir di sini, YouTuber, menurut aku itu sangat penting untuk menyuarakan hal-hal positif. Bagaimana sih caranya menjaga dan merawat lingkungan, melestarikan alam, dan hal-hal kecil seperti yang tadi Kak Yura juga sebutkan tadi. Dari rumah kita tuh sebenarnya bisa loh bawa hal-hal misalnya seperti tumbler, terus bekal sendiri atau tote bag ketika shopping gitu. Dan sebenarnya dari rumah sendiri itu kita juga bisa pilih-pilih sampah gitu, biodegradable waste. Dan di situ kita bisa misalnya mengirim ke bank sampah gitu. Sekarang itu banyak sekali juga inovasi-inovasi yang mereka tuh membutuhkan sampah dari kami. Dari situ mereka akan membuat hal-hal baru lagi yang valuable gitu. Jadi repurpose. Oke, aku penasaran tapi balik lagi gitu ke belakang, apa yang mencetuskan yang membuat kamu kayak I wanna do this? Karena mungkin ada banyak fokus gitu, area mungkin dengan perjalanan yang temanya Zero Waste Adventure gitu. Jadi kita ke perahu dengan kita tuh bersama Kamerian juga, wow, dan teman-teman WWF, kita tuh pengen juga semakin menyebarluaskan pesan kepada teman-teman bahwa selain juga kita FOMO ikut naik ke gunung cinta alam ya teman-teman, itu yang di depan. Aman. Nah, di perjalanan kita di Zero Waste Adventure ini kita pengen ngasih membuka kesempatan juga untuk kita bahwa selain menikmati alam, kita juga menjaganya dengan cara kita aware dengan apa yang kita bawa gitu. Jadi kita perjalanan itu jangan sampai ke alam, tapi juga jangan sampai kita meninggalkan jejak sekecil apapun, termasuk sampah tuh jangan sampai gitu. Jadi mulai dari alat-alat yang kita bawa aja, kita bawa alat minum sendiri, botol minum sendiri, alat makan sendiri kita bawa sendiri. Terus kita sebisa mungkin tidak membawa sampah plastik, atau malah ada faktanya juga bahwa ternyata di alam atau di gunung ini sampah yang paling banyak di alam ini adalah dari perbekalan yang dibawa oleh pendakinya gitu. Mulai dari sampah-sampah kemasan plastik. Bahkan ada fakta bahwa satu orang pendaki aja, kalau yang belum aware dengan zero waste ini, satu pendaki aja bisa bawa 10-15 kantong plastik. Bayangin, satu orang bisa bawa sampai 15 kantong plastik. Bayangin kalau kita semua nggak aware akan itu, seberapa banyak sampah yang ada di alam yang kita cintai ini. Jadi perjalanan bersama WWF ini bikin aku belajar juga bahwa kita kalau misalnya mau ke alam, benar-benar kita bawa alat-alat ramah lingkungan yang ternyata bukan hanya kita aplikasikan saat naik gunung aja, tapi ternyata perjalanan aku bersama WWF ini bisa aku
komunikasikan juga kepada kehidupan sehari-hari bahwa dimulai dari rumah tuh kita kalau mau keluar bawa botol minum sendiri aja nggak sih daripada bawa botol minum sendiri. Kalau bisa kita bawa alat makan sendiri, mending bawa bekal sendiri aja dari rumah. Benar-benar. Terus juga belajar sesederhana. Biasanya kalau kita masih sering-sering pakai tisu basah, jangan. Ternyata tisu basah itu adalah plastik dan sulit sekali untuk diurai. Malah lebih sederhana lagi, bisa kita kalau mau pakai tisu kering, atau kalau mau lebih zero waste lagi, kita pakainya pakai daun, sarung tangan. Oh bukan, kirain mau zero waste gitu ya. Pakai sapu tangan sendiri aja gitu. Jadi kita nggak kayak pakai tisu sekali pakai buang, tisu sekali pakai buang, jangan gitu. Wow, keren banget kayak Yura. Beda-beda. Cuma punya satu kesamaan semuanya. Sampahnya banyak. Jadi dan kita nggak cuma sorot yang indah-indah doang, kebetulan yang sampah juga kita sorot ya. Jadi dengan menggunakan travel program kita itu, dari dulu nih sebelum kita isu lingkungan, kita udah bilang ini sampah banyak dan kita ngangkatin sampah bukan buat konten, kita benar-benar emang kalau kita nggak mulai ngangkutin sampah, orang-orang lain gimana bisa menikmati gitu kan. Kayak tadi Yura bilang menikmati hijau-hijau, bikin lagu, karena kalau kembali ke alam kita jadi stress free. Cuma kalau kembali ke alam banyak sampahnya jadi tambah stres ya. Jadi ya udah, tapi ya udah itu sesuatu yang aku sama Luna lakuin, I think quite consistently aja, sehingga akhirnya lahirlah TS Media. TS Media tadinya hanya fokus di travel, kita menjadi lifestyle media. Kita juga sekarang udah dikategorikan sebagai soft news media, di mana kita deliver lifestyle, entertainment news gitu kan. So, berarti kita di sini ada suatu suara. Tadi kan kita menyuarakan dari kapasitas yang kita miliki. Dan kita kan nggak cuma mau menggunakan platformnya Luna doang yang mungkin sudah besar. Kenapa nggak kita bikin media aja, lifestyle media yang kebetulan kita berhasil mendapatkan audiens terbesar kita yaitu Gen Z dan milenial. Ya teman-teman Gen Z di sini. Jadi penonton kita namanya teman setia. Jadi teman-teman setia kita ini karena mereka juga kan senang ya. Senang kan sih dapat hiburan, dapat jalan-jalan online, dapat tips-tips tentang lifestyle. Nah, salah satu misi TS Media kan sebenarnya we want to influence behavior, ya kan? Dengan punya audience kan harus bisa influence behavior. Influence behavior itu harus membantu influence supaya penonton kita mempunyai impact yang lebih positif di society lah ya gitu. Dan salah satunya of course dengan behavior yang lebih aware tentang lingkungan. Dan kita nggak mau ceramahin siapa-siapa kok. I think anak-anak muda nggak suka diceramahin, nggak suka disuruh-suruh. Jadi ya caranya gimana? Caranya kita lebih ke experience driven campaign aja gitu, dengan apa yang kita lakukan, mau itu dari traveling, mau itu kita dari bikin entertainment festival. Bulan Oktober kemarin kita bikin namanya TSX, itu acara tahunan kita, dan kebetulan tahun ini kita banyak fokus di the sustainability experience. Jadi di acara itu kita ada talk show, kita ada music juga, kita ada experience space, dan itu tidak boleh ada yang bawa botol plastik. Jadi semua orang bawa tumbler. Dan kita bekerja sama juga, kebetulan WWF juga salah satu supporter terbesar kami juga dan partner kami. Terima kasih WWF. Kita kerja sama Waste Management Services. Kita pengen jadi entertainment festival pertama yang tidak ada sampah setelah acara, dan kita berhasil melakukan itu. Wow. Kita buktikan, kita ada impact reportnya. Jadi habis acara bersih, tidak ada, kita sama sekali nggak ninggalin sampah karena kita kerja sama Waste Management. Habis itu kita publish laporannya, sampah itu habis itu diapain. Jadi kita waktu itu menghasilkan berapa kilogram sampah, sampahnya habis itu berapa persen yang didaur ulang, berapa persen yang yaitu reuse, recycle ya kan, atau akhirnya dijadiin pupuk gitu. Jadi itu kita juga edukasi kalian yang berpartisipasi di acara senang-senang ini, you're contributing something loh sebetulnya gitu kan. Dengan kalian bawa tumbler sendiri, dengan kalian buang sampah pada tempatnya, di situ juga kita memilah-milah tuh sampah di acara itu. Jadi tanpa disadari, behavior kalian hanya untuk senang-senang itu kontribusi dengan kontribusi di alam yang tidak merugikan sama sekali. Jadi itu yang aku pengen kalau bisa jadi benchmark di semua acara di Indonesia, di Jakarta dulu mungkin. Jadi jangan banyak sampahnya lah, paling nggak kita tahu cara ngolah setelahnya. Setuju banget. Saya juga saksinya kok di acara tersebut ya, satu MC juga kan. Itu acara terpaling banyak bawa tumbler kayaknya orang-orang. Dan saya sempat bikin konten juga pas ada yang bawa tumbler 2 liter. Kayak halus banget bos gitu kan. Keren banget 2 liter dibawa-bawa naik LRT, KRL. Itu sebenarnya adalah kebiasaan dari zaman kita SD dulu ya. Tapi yang sempat terputus. Jadi sebenarnya kita cukup balikan aja sama kebiasaan-kebiasaan lama kita ya kan.
Nah, selanjutnya aku mau balik lagi. Sekali sudah memasuki lahan perkebunan warga dan juga perumahan masyarakat. Jadi upaya apa yang bisa kami lakukan? Kami bekerjasama dengan WWF waktu itu membuat fundraising untuk berlari di London Marathon. Alhamdulillah puji Tuhan terkumpul dan kami berhasil mengirim gajah-gajah tersebut. Tapi semakin kesini interaksi negatif antara masyarakat dengan satwa itu semakin bertambah. Dan apa nih yang bisa kami lakukan? Banyak sekali teman-teman yang berteriak di sosial media, banyak sekali masyarakat juga yang berteriak di sosial media, tapi tidak bisa bergerak, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Saya terpanggil karena saya percaya bahwa film adalah sebuah soft power. Jadi saya langsung ke daerah-daerah tersebut yang terkena konflik. Saya capture apa yang terjadi di sana. Yang pertama adalah Aceh. Jadi kami ke Aceh karena saya percaya ketika saya melihat, saya mendengar langsung, saya merasakan langsung, saya memikirkan langsung, saya bisa menceritakan langsung kepada masyarakat banyak melalui sebuah medium film. Film bisa diakses melalui YouTube karena bisa diakses oleh banyak orang. Saya berharap berbagi ruang ini adalah menjadi sebuah aksi kampanye positif yang dimiliki oleh kami semua. Jadi tidak satu orang, benar yang dikatakan Mas Budi dan juga Mbak Ella, karena ini semua itu bergerak untuk for the sake of the universe, untuk keseimbangan ekosistem. Apa sih yang bisa dilakukan? Saya melakukannya dengan cara ini udah bersama teman-teman dari WWF. Pinginnya hashtag berbagi ruang ini bukan hanya sebagai narasi, tapi juga menjadi aksi dan juga menjadi bahan diskusi nantinya. Apa yang bisa dilakukan bisa menjadi pengingat kita tiap kali ada ketidakseimbangan. Jadi di sini dengan adanya berbagi ruang, berharap kita semua bisa bergerak, masing-masing stakeholder berbagi peran supaya kita nggak bergerak sendiri-sendiri. Karena konservasi itu sangat luas, semua boleh bergabung. Karena bukan hanya NGO ataupun pemerintah, tapi masyarakat juga bisa. Saya sebagai seorang aktor bisa bercerita melalui medium ini, berbagi ruang. Saya berharap berbagi ruang ini bisa sampai ke masyarakat dan bisa menjadi bahan renungan dan menjadi solusi. Calon wali kota mana, Pak? Canda Mas, canda. Serius banget soalnya yang ngedengerin karena Mas Ciko ini begitu dengan pendalamannya bahwa kekhawatiran itu nyata. Bapak Ibu bisa lihat dari emosi yang ditujukan oleh Mas Ciko karena beliau sendiri mengalami, beliau ada di sana dan beliau ingin ceritakan kegalauannya bahwa berbagi ruang itu sudah kritikal begitu ya Mas ya? Benar. Betul, karena ketika saya ke sana, saya tinggal di rumah warga. Saya tinggal di rumah warga. Seperti apa sih masyarakat yang tinggal harus berbagi ruang dengan gajah? Kalau saya di kota, saya berteriakan, wah kasihan, rumahnya runtuh di gajah. Tapi saya nggak ngerasain. Karena saya aktor, saya biasa observasi ketika saya harus menghidupi perang. Jadi saya langsung pergi ke sana, saya tanya sama masyarakat di sana. Wah. Nah, silakan Kak. Iya, halo teman-teman semua yang ada di sini. Dan kalau berbagi ruang versi saya adalah, jadi kebetulan saya di sini bersama dengan WWF Indonesia. Kami punya sebuah program dengan Mona Kelana bersama teman-teman Mona dalam Member of Nature. Di sini ada Member of Nature nggak? Siapa Mona? Mona di sini coba angkat tangan dong, Mona. Ada. Mona lagi? Oh ada juga ya. Mona ada Member of Nature dari WWF Indonesia. Kami ada program yaitu Mona. Adalah sebuah program bagaimana kita berkelana, berwisata, dan melakukan kegiatan adventure tanpa menghasilkan. Ini berdasarkan sebuah pengalaman yang sebenarnya itu kita sih. Nah, kalau boleh sedikit cerita, waktu saya sedang dan itu sama berserakan di mana-mana. Saya pikir, kita kan di sini untuk menikmati alamnya,
pencitraan. Bagus apa sebenarnya? Dari situ, dan ini bukan cuma di gunung saja, di laut, di sungai, di curug, dimanapun tempat wisata. Semakin banyak wisata, dan semakin minim sistem pembuangan sampah. Yang berbeda mana? Apalagi ketika di laut ya, saya diving di laut yang baru kira-kira sedang mulai. Yang ada saya diving sambil sampah. Gitu sih sebenarnya. Bermula dari sini. Bagaimana kita bisa berpetualang tanpa menghasilkan sampah melalui zero waste journey. Jadi Agustus kemarin kami mau kemana? Kita traveling, kita mendaki Gunung Prau. Kenapa dipilihnya adalah Gunung Prau? Gunung Prau itu adalah salah satu gunung terbersih gitu. Pernah saya daki Gunung Prau dan Gunung Semeru. Dan di situ itu sistem pembuangan sampahnya sudah bagus. Jadi setiap minggunya ada ranger yang naik ke atas untuk membawa sampah-sampahnya untuk turun ke bawah. Tapi masa kita harus bergantung sama ranger? Jadi ya kemarin itu kita mau nakalana, kita ke Prau, kita sama-sama campaign mendaki tanpa menghasilkan sampah. Gimana caranya? Sampah terbesar di gunung itu adalah sampah botol plastik. Sampah botol plastik masing-masing. Gimana caranya ke bawah itu? Gampang. Tidak bawa tumbler. Kalau tumblernya kecilan, water bladder. Ada kok yang 1 liter, ada kok yang 2 liter. Belinya juga gampang. Sampah kedua di gunung itu yang paling banyak adalah tisu basah. Gimana caranya supaya kita nggak bawa tisu basah, bawa tisu kering kan mudah terurai. Dan sampah ketiga itu adalah makanan-makanan itu, snack dan instan. Ya, iya betul. Dan gimana caranya untuk tidak membawa atau yang mengurangi lah, yang bawalah buah-buahan atau misalnya makanan yang sayur-sayuran yang udah tinggal dimasak aja di atas gitu. Kalau emang boleh bawa, boleh, tapi jangan lupa bawalah sampahmu sendiri turun ke bawah. Itu adalah tanggung jawab gitu. Sebenarnya cukup ya sebenarnya sih jumlah yang cukup simpel aja sih gini ya. Kita kan sama-sama suka mencintai alam semua kan di sini. Kita menikmati alam yang indah ini kan secara gratis. Gimana cara kita untuk membayar? Ya dengan menjaga. Boleh tepuk tangan. Boleh. Itu tadi udah titik, ya kan? Soalnya itu. Dan musik indie yang benar-benar menyuarakan tentang lingkungan, tentang kritik sosial seperti efek rumah kaca, majelis sudah berduri. Jadi memang beda dengan festival band yang lain gitu, karena juga semua lagunya selalu diiringi oleh orkestra. Menurut Mas, itu cara yang cukup efektif nggak buat ngegait mungkin masa-masa yang belum sadar nih sebenarnya mungkin itu kan yang dijadikan target market, tapi mereka nggak paham nih atau mereka nggak tahu nih kalau sebenarnya itu lagi di inceptionin sesuatu yang mengarahkan mereka untuk hidup lebih ramah lingkungan. Iya, jadi memang kalau buat saya kontribusi yang saya bikin itu sama sekali belum ada artinya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh WWF. Jadi buat saya yang penting adalah sekarang kepakaran. Banyak sekali orang sekarang bisa berbicara di sosial media, tapi yang benar-benar ahli jarang berbicara atau jarang didengar. Jadi justru saya hadir di sini justru mau banyak dapat ilmu dari WWF supaya kita tepat sasaran dan tepat visi yang kita bikin menyuarakan lingkungan lewat musik. Alright, wow, boleh dong kita kasih tepuk tangan. Jarang-jarang kalau orang kepikiran bikin konser di alam gitu kan, pasti udah bikin nanti becek gitu kan, susah. Tapi ternyata itu semua bukan hal yang impossible ya, kalau ada kemauan. Kapan nih kira-kira ya? Semoga tahun depan ada lagi.